Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan perlindungan, pemeliharaan, bahkan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu. Semua orang harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat saat ini. Nah, kita terus berdoa supaya sekolah minggu juga dapat kembali normal kembali ya. Nah, kita akan masuki pelajaran yang keempat ya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dalam menelaah kebenaran pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, saat kami mau bersekutu di hadapan Tuhan, belajar bersama-sama akan suatu pelajaran bagaimana menjadi dewasa di dalam Kristus ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan saat ini, biarlah Engkau yang akan membimbing dan menuntun kami dalam menelaah kebenaran firman-Mu yang ada dalam pelajaran sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah peduli terhadap orang lain ya. Masih dalam satu kesatuan yang pertama, yaitu pendewasaan melalui pengajaran Rasul Paulus dalam surat Galatia, yang didasarkan pada Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Nah, saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita pagi hari ini. Dan sebagai ayat kencana atau ayat hafalan yang ada dalam pelajaran kita, itu ada di ayat yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dalam pelajaran keempat ini judulnya yaitu peduli terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita percaya bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi masih memungkinkan kita jatuh ke dalam dosa kedagingan. Karena realitanya kita masih hidup di dunia ini, yang sudah barang tentu tidak bisa terbebas secara otomatis secara kedagingan kita. Kita masih suka emosi, masih suka bohong, malas beribadah, malas baca firman Tuhan setiap hari, dan lain-lain. Artinya kita harus bisa terus menjaga diri kita, menguasai diri sehingga tidak terjatuh dan terjebak dalam berbagai-bagai pencobaan.
Hal ini atau kondisi ini pula yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia, yang digambarkan Paulus betapa mudahnya jemaat Galatia berbalik ke Injil yang lain, yang istilahnya mengutamakan legalistik Yudaisme, ya, suatu aturan, suatu hal yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi, yaitu adat-adat istiadat orang Yahudi, hukum-hukum orang-orang Yahudi, itulah yang menjadi pegangan mereka, dan itu dianggap sebagai hal yang utama, dan itu sebagai bentuk terlalu menuruti kehendak daging, ya. Jadi menurut kehendak daging di sini bukan artinya daging secara sesungguhnya atau hurufiah seperti daging hewan atau binatang yang dijual di pasar-pasar. Di sini daging dipakai untuk menggambarkan tubuh jasmani sebagai suatu entitas yang aktif, yang dikuasai sedemikian rupa oleh dosa, sehingga dimanapun kedagingan berada, di situ juga hadir segala bentuk dosa, dan tidak ada hal baik yang hidup di dalamnya, ya. Ini ada dalam pelajaran yang ketiga yang minggu yang lalu yang sudah dijelaskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Namun saya akan membacakannya sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara, sehingga ini menjadi penyegaran bagi ingatan kita bersama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu. Kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih, menuruti kehendak daging adalah bentuk dari penyalahgunaan kemerdekaan orang Kristen, yang seharusnya orang Kristen itu hidup oleh roh. Hidup dalam roh berarti dipimpin oleh roh, merdeka dari hukum Taurat, suatu hukum yang mengandalkan pemenuhannya melalui diri sendiri, dan manusia dipastikan tidak mampu memenuhi hukum Taurat itu. Karena apa? Karena terlalu berat gitu ya. Sehingga Tuhan Allah menganugerahkan Kristus untuk menganugerahkannya, ya, untuk menggenapinya, dan mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih kendali dalam hidup kita untuk mengendalikan kedagingan kita selama kita hidup di dunia ini, ya. Namun masih ada juga orang-orang Kristen yang sekali waktu mengalami kondisi kedagingan yang menguasainya, atau kedagingannya kuat banget, ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya gitu ya? Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 mengajarkan kepada kita melalui pelajaran yang keempat ini agar kita peduli terhadap orang lain. Peduli tentang kepedulian ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kepedulian terhadap sesama, ya. Nah, di dalam ayat yang kedua, Paulus meminta jemaat Galatia untuk saling tolong menolong dalam menanggung beban. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus bekerja dalam tubuh persaudaraan Kristen, ya. Bukan dalam sederet peraturan seperti tata tertib atau undang-undang, ya. Nah, jemaat di Galatia itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang suka atau peminat legalistik hukum-hukum Yahudi gitu. Ya. Sehingga akhirnya mengabaikan hal yang terpenting dari hukum Tuhan itu, ya. Yaitu mereka kurang mempedulikan, ya, orang lain, ya. Mengapa jemaat Galatia pada akhirnya dianggap tidak mempedulikan orang lain? Karena mereka menganggap bahwa dirinya tidak punya kelemahan, sehingga tidak memerlukan kepedulian orang lain, ya. Karena merasa sudah menjalankan aturan-aturan, sudah menjalankan hukum-hukum orang-orang Yahudi, sehingga mereka merasa dirinya sudah benar dan sempurna, sehingga tidak membutuhkan suatu koreksi daripada orang lain, ya.
dan juga akhirnya mengabaikan kepedulian terhadap orang lain juga. Nah, apakah di antara kita jemaat Blok 4 ada yang merasa tidak punya kelemahan? Ya, tentu tidak ya. Saya sendiri mengakui bahwa banyak kelemahan dalam diri saya ya, dan setiap orang pasti ada sisi-sisi seperti itu. Tapi kita patut menyerahkan itu kepada Tuhan supaya kita terus dibimbing oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika orang merasa tidak memiliki kelemahan, ini sangat bahaya gitu ya. Bahayanya apa? Bahayanya kalau orang mengabaikan kepedulian terhadap orang lain atau sesamanya, ini dikategorikan sebagai penipuan, ya, sebagai penipuan, ya, penipuan terhadap diri sendiri justru, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah di antara kita ada yang senang ditipu? Ya, tentu tidak enak ya kalau kita itu ditipu ya. Kita akan ada rasa marah di situ dan dendam terhadap penipu yang menipu kita. Tetapi bagaimana jika kita ditipu oleh diri sendiri? Siapa yang akan disalahkan? Atas dasar apa gitu ya? Pasti tidak mungkin ya. Karena manusia itu cenderung apa? Cenderung defensif atau bertahan, dan juga bahkan ofensif. Ofensif itu menyerang gitu ya. Jadi cenderung defensif dan ofensif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap tidak peduli kepada orang lain itu atau sesama itu adalah bentuk dari menipu diri sendiri. Karena itu standar yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Untuk sifat peduli itu adalah suatu standar yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita mengikut Tuhan tetapi tidak mau menjalankan standar yang Tuhan berikan, apa namanya gitu? Kalau bukan menipu diri sendiri. Istilahnya kalau dengan bahasa yang sangat mudah, ya saya mengaku bahwa saya adalah pengikut Kristus, tapi bohong gitu. Sikap tidak peduli dengan orang lain dan sesama juga adalah sikap yang tidak waspada atau tidak berhati-hati. Pada saat kita melihat orang lain sedang lemah, bermasalah, dan kita mengabaikan, itu berarti apa? Kita tidak waspada atau tidak berhati-hati. Bisa jadi kita sedang memegahkan diri ketika kita melihat orang yang mengalami masalah, beban, ya, membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak memberikan pertolongan tersebut. Nah, itu juga bisa diartikan bahwa kita sedang memegahkan diri, ya, dan itu dosa, ya. Misalnya kalau ada saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, aduh, untung saya tidak seperti dia, ya. Bukankah itu juga sebagai bentuk daripada memegahkan diri gitu, karena tidak seperti orang itu gitu. Seperti doa antara orang Farisi dan pemungut cukai, di mana orang pemungut cukai ini dia berdoa dengan sungguh-sungguh, merasakan ketidaklayakan dia dan penuh dosa. Namun orang Farisi ini berdoa bahwa dia bersyukur bahwa dia tidak seperti dia, ya. Dia menganggap bahwa dirinya benar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memegahkan diri atau kita tidak memberikan pertolongan kepada sesama kita, itu bisa dianggap sebagai suatu dosa, ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 sudah jelas dikatakan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca di ayat 5, ya, di sana dikatakan bahwa sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, bagaimana dengan hal ini gitu ya? Kita melihat ada di dalam ayat yang 2 dan 5 itu seakan-akan ada pernyataan yang berbeda, ya. Yang pertama, dalam ayat yang kedua diminta untuk saling tolong-menolong. Namun ada statement dalam ayat yang kelima
tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, ini mana yang benar gitu. Nah, dalam pelajaran kita diberikan suatu pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada ayat 5 menjelaskan apa yang setiap orang harus pikul untuk dirinya sendiri, sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi harus dibedakan, nggak bisa disamakan. Yang pertama mengatakan disuruh tolong menolong, kok yang berikutnya setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ada beban-beban yang berbeda yang dimaksud dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Ya, gambaran yang mudahnya adalah seperti ini. Seketika ada seorang prajurit yang sedang berperang, dia harus bisa bekerja secara tim, ya. Artinya tolong menolong demi suatu misi, ya. Nah, bila ada rekannya yang terluka, dia harus ditolong juga, ya. Padahal prajurit tersebut dia tetap harus waspada, bertahan dari serangan-serangan dan juga dia bawa juga ransel, tas atau perlengkapan pertahanan dan alat perang lainnya yang ada dalam dirinya yang juga nggak ringan, pasti berat, ya. Nah, jadi kelemahan seseorang itu jangan sampai itu dibanding-bandingkan, ya. Jadi justru kita harus melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu, dan jangan sampai nanti kalau ada orang masalah dibanding-bandingkan dengan kondisi kita yang saat itu tidak seperti dia. Nah, kelemahan seseorang harus mengharuskan kita menunjukkan kepedulian kepadanya. Kalau kita bermegah, lihatlah sendiri diri kita, ya. Lihatlah diri sendiri. Ujilah pekerjaan kita sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan standar yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita terkadang senang dengan kondisi saudara-saudara kita yang sedang lemah, ya. Berdasarkan standar itu tidak boleh terjadi, ya. Saya tidak berharap itu ada di antara kita, ya. Saya percaya bahwa jemaat Blok 4 adalah pengikut Kristus yang sejati, ya. Siapapun dia, latar belakang dia, bila sesama manusia yang mengalami beban dan berat, berarti apa? Kepedulian terhadap mereka itu harus dinyatakan, ya. Nah, hal yang kedua yaitu terpeduli terhadap pengajar firman Tuhan. Kalau yang tadi kan terhadap sesama atau orang lain, sesama manusia gitu maksudnya, ya. Itu yang kedua, kepedulian kita terhadap pengajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat 6 kita diperintahkan untuk ikut menanggung beban dan kebutuhan orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak bisa kita menyerahkan semua tanggung jawab pelayanan itu kepada hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu saja. Jemaat juga punya tanggung jawab dalam pelayanan. Jemaat punya tanggung jawab sendiri, ya, juga dalam berbagai pelayanan, ya. Begitulah kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Contohnya kenapa di gereja kita ada pembagian pelayanan baik itu mengajar seperti yang saya lakukan sekarang, kemudian juga dan teman-teman juga lakukan, kemudian juga ada yang melayani musik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepedulian terhadap pengajar firman Tuhan bukan melulu pada uang. Jemaat bisa merespon pelayanan hamba dengan membagi-bagikan berkat, baik apakah itu kesaksian hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan sehingga itu bisa menguatkan bagi orang yang mendengarkannya, mendoakan hamba Tuhan dalam pelayanan kehidupannya. Nah, berpalingnya saudara-saudara kita untuk yang menjauhkan dari persekutuan Kristus, meninggalkan Tuhan secara perlahan-lahan, atau istilahnya sekarang itu yang lagi tren itu adalah ghosting, ya. Jadi menjauhkan diri secara perlahan-lahan, kemudian dia menghilang, ya. Harus menyentuh
kepedulian kita dengan cara mendoakan mereka, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, dan kita lakukan dengan semampu kita. Ya. Dengan demikian kita juga mendukung dari pekerjaan Tuhan. Ya. Kepedulian terhadap pengajar firman Tuhan juga bisa dengan harta atau uang. Contohnya, menyokong pelayanan pendeta-pendeta di daerah yang minus secara ekonomi, menyokong pendidikan anak-anaknya, menyokong pengobatan bila ada yang sakit, atau memberikan tumpangan ketika ada kunjungan dari hamba Tuhan yang dari luar daerah, seperti itu. Ya. Nah, begitu. Nah, kemudian sebagai penutup pelajaran kita, ayat 9 dan 10 itu sekaligus merangkum perikop pasal 6 yang kita bahas sekarang. Paulus mengatakan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Ya, tidak ada batasan waktu buat kita untuk berbuat baik sebagai bentuk dari kedewasaan orang percaya dalam Kristus. Memang ada prioritas dalam kita berbuat baik. Kita wajib berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Jadi, jika kita berbuat baik, hidup kita tidak menjadi lemah atau senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka kita akan menuai apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, jadi kapan kita mau peduli terhadap sesama, kepada orang-orang lain atau terhadap orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu? Kapan? Sekarang waktunya. Selagi masih ada kesempatan. Baik, demikianlah pelajaran untuk kita belajar pada hari ini, agar kita bertumbuh semakin dewasa dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pelajaran yang kami bahas pada pagi hari ini. Biarlah ini sungguh mengajarkan kami untuk kami terus peduli kepada orang lain dan juga peduli kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Dan biarlah ini akan kami lakukan dengan tidak jemu-jemu, dan dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus yang Tuhan ajarkan dan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.